mulai tahun 2000 ya. Jadi setelah habis kuliah, kemudian kerja di Amerika 2 tahun, balik ke Indonesia, ada ide untuk bikin internet provider. Karena kita melihat bahwa potensi waktu itu cukup baik ya. Salah satunya adalah pemainnya yang belum banyak juga ya. Kemudian kalau pesan waktu itu tuh order bisa 1-2 bulan untuk pasang internet ya. Kemudian harga juga masih tinggi. Jadi kita melihat bahwa masih ada opportunity yang kita bisa improve supaya kita bisa jual ke market sih intinya. Bisnis tuh tahun pertama mungkin sekitar hanya 8 orang ya, apalagi ya. Kesulitan ya pertama ya tentu dari regulasi, izin dan lain-lain, yang kemudian ya membangun kepercayaan, membangun brand ya. Kemudian yang pasti juga ada juga ya, begitu udah dapat customer-nya, gimana operate, gimana membuat mereka happy, supaya mereka terus memakai kita. Itu juga salah satu segi operasi ya jadinya. Ya sampai akhirnya dari segi operasi gimana sekarang bertahan hidup, gimana ngembangin yang baru gitu ya. Jadi dari hanya menyediakan apa yang ada sampai memberikan satu inovasi yang baru supaya kita membuat kita berbeda. Itu merupakan satu challenge. Dan itu kan ada step-stepnya. Kita nggak mungkin di sini kita belum matang, kita udah bikin inovasi baru tapi nggak ada yang pakai, kan juga percuma. Sebetulnya ya dari pertama, sebetulnya apa yang kita bangun dari pertama itu sebetulnya ya tahun 2006 itu kita punya kesempatan untuk bangun jaringan itu ya sebetulnya pakai kita punya celengan ya, apa yang kita udah kumpulin selama berapa tahun ya. Business is healthy, business is profitable ya, makanya kita bisa punya tabungan, dan kemudian ya dari situlah kita mulai grow the business gitu. ...2006 ya kita baru mulai gelar fiber optic itu, kita bangun jaringan fiber cukup kompetitif ya, yang tentunya yang besar-besar lah ya, tapi yang istilahnya challenging carrier-nya, challenging provider-nya belum terlalu banyak gitu ya, masih yang the big guys lah gitu ya. Nah, kita melihat dari situ ada opportunity yang bagus, nah kita manfaatkan di situ. Boleh dibilang apa yang kita bisa kerjain hari ini, sebenarnya tahun depan ngapainnya juga belum tahu. Boleh bilang kita nggak punya master plan 10 years gitu ya, karena teknologi ini movingnya terlalu cepat, dan bisnis ini dynamic juga sangat cepat ya. Jadi kita nggak bisa lihat apa yang kita riset sekarang mungkin cocok buat tahun depan juga mungkin enggak. Jadi intinya adalah company yang bisa melihat pasar, menangkap pasar secara cepat, itu lebih hasil akan lebih baik daripada yang jadi speed does matter gitu ya, bukan size gitu ya. Jadi kecepatan kita bereaksi itu lebih penting daripada besarnya suatu perusahaan. Dream with passion ya, jadi ya dari passion itu yang menyebabkan ketika kita punya campaign, kalau dilihat dari dari pesawat kertas, mimpinya jadi private jet gitu. Nah itu jadi inilah yang kita coba create ya. Semua tuh kalau orang punya mimpi dan passion, dia pasti bisa kerjakan kok. Satu ya, kalau boleh dibilang kalau teknologi itu exact, teknologi itu exact kayak matematik ya. Jadi namanya teknologi itu ya, masukin kabel ke sini, dia bilang namanya 10 Mbps, pasti keluar 10 Mbps. Tapi yang di challenge itu adalah di marketing, boleh dibilang ya. To build reputation, to build brand ya, membangun brand yang dipercaya ya, kalau apalagi satu perusahaan ya, boleh dibilang kalau misalnya kayak contoh satu bank, dia tergantung jaringan kita untuk hidup, dia punya cabang. Itu kan trust yang sangat luar biasa. Orang menaruh uang di satu bank aja, research-nya udah segala macam, udah tanya segala macam, kakak, adik, keluarga, semua ya. Dan ini bank ini mempercayakan mereka punya jaringan ke kita. Nah ini kan satu trust lagi. Nah ini yang kita harus bisa mendeliver. Jadi apalagi bisnis seperti ini kan bisnis yang terus menerus ya, kayak makan ya.
Jadi kita manusia tiap hari perlu makan. Sama bisnis kayak yang memerlukan jaringan tiap hari itu, jaringannya harus hidup. Itu yang paling penting. Kenapa B2B? Karena B2B itu satu ya, dia pricing nggak terlalu sensitif. Ya. Jadi sama kayak seperti saya bilang, harga majalah ke end user itu lebih sensitif daripada harga iklan advertiser. Itu kan B2B. Ya. Sama. Jadi kalau kayak B2B itu ya dengan B2C, consumer market atau retail beda sekali. Jadi bisnisnya memang besar, boleh dibilang ya, bisnisnya besar. Tapi kompetitornya juga besar-besar, ya. Jadi kemudian operating cost-nya juga besar, ya. Jadi intinya gimana mencari satu formula yang tepat ya. Jadi baik dari kita punya operation, dari punya teknologi, kita punya branding, kita punya produk, ya. Ini harus istilahnya mateng, deliver produk yang terbaik dengan harga terjangkau. Karena ya seperti saya bilang, market ini udah sangat, consumer ini dengan ada internet sangat pintar, ya. Dia bisa research, dulu nggak pernah namanya ada research. Oke, saya tahu brand ini udah kesini aja deh gue, pokoknya saya nggak bakal pindah gitu. Sekarang dia mau beli apapun dia udah tahu kompetitornya apa. Lu kan sama dengan ini, Kenapa saya harus bayar lebih? Kenapa saya harus beli yang lebih murah? Kenapa fiturnya kayak saya nggak perlu ini? Kenapa saya nggak mau kita itu nggak mau beli sesuatu barang yang berlebihan sekarang ini, ya, yang istilahnya kecuali di market luxury ya. Tapi kan ini kan bukan bisnis luxury, boleh dibilang. Konsisten in execution itu yang membuat ya orang melihat kita sukses. Saya bilang ya bisnis sih ya oke lah gitu ya, selama customer happy, all the employee happy, all the stakeholder in the semua happy, saya juga cukup happy kok gitu.